Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Jika kalian ingin belajar trading gratis, kalian langsung saja klik link deskripsi di bawah ini, yaitu Cerberus. Setelah kalian klik, tampilannya akan seperti ini. Atau bisa kalian download di Play Store dengan nama Cerberus. Kalian scroll ke bawah dan kalian daftar ya. Bagi yang nggak punya akun, masukkan username kalian, password, nama, nomor HP, dan kode referral. Setelah itu kalian klik register. Dan jangan lupa untuk nomor handphone adalah nomor handphone kalian yang aktif. Kode referral dikosongkan, tidak apa-apa. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Dan jika kalian ingin mengetahui sesuatu tentang entitas atau belajar trading, kalian langsung klik tutorial dan arahkan sesuai dengan apa yang kalian mau. Entah itu Indodax, entah Binance, entah itu OKX, atau Cerberus itu sendiri. Dan kalian bisa langsung belajar trading di dalam sini. Dan apabila kalian ingin mengikuti Cerberus alias copy trading otomatis, kalian langsung bisa hubungi nomor di bawah ini dengan tampilan biaya per tahun 3 juta rupiah untuk member reguler dan 30 juta rupiah untuk member eksklusif. Dan jika kalian masih tidak mengerti tentang apa itu Cerberus, tinggal kalian klik tutorial, lalu arahkan ke Cerberus dan kalian klik apa itu Cerberus. Dan silahkan luangkan waktu kalian 20 menit, jangan di skip, maka kalian akan mengerti apa itu Cerberus. Dan selamat menonton materi kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, Bitcoin tembus 50.000. Gila banget sih, oke? Dan sebenarnya gue ada curiga di sini ya, karena di dalam CoinGlass itu kalau kalian cek itu tidak ada likuiditas sama sekali. Loh, maksudnya bagaimana, Pak? Mari kita langsung cek ke dalam inti videonya. Sebelum masuk ke dalam CoinGlass, coba kita cek Bitcoin dominance dulu ya. Bitcoin dominance ini mencapai 54% ya kan. Kemarin ini sampai 54%, sekarang turun ke 53,94%, dan orang-orang yang tolol berharap bahwasanya altcoin akan naik. Lu nggak pernah paham? Nanti gue buat video khusus deh bagaimana alasan logikanya kenapa pada saat Bitcoin naik atau Bitcoin dominan naik itu altcoin akan benar-benar hancur karena ada pay per Bitcoin. Oke? Kalau kalian tahu di dunia ini tuh ada dua jenis macam. Yang pertama adalah pair fiat, yang kedua adalah pair si Bitcoin itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau bisa pada saat Bitcoin naik, orang-orang itu akan menjual terhadap pair Bitcoin, akan mengkonversi altcoinnya menjadi Bitcoin, dan pada akhirnya si altcoin itu turun secara terus-menerus demi mendapatkan Bitcoin itu sendiri. Nanti akan saya buat video khusus, saya paham bagaimana logika Anda kurang cermat dalam hal itu. Intinya kalau misalnya Bitcoin dominan naik mencapai 60%, apalagi 70%, apalagi di atas 75%, altcoin akan down sedam-damnya ya, bisa sampai down 90% atau bahkan down 95% pada saat itu. Langsung masuk ke dalam CoinGlass, ini Bitcoin dominannya 54% ya kemarin ini. Harga Bitcoin sekarang ini mencapai 49.788 ya. Kemarin tembus 50.000. Mari coba kita cek di dalam total likuidasinya. Bitcoin masih paling tinggi ya, 1,2 juta dolar dalam satu hari, disusul dengan Ethereum. Solana malah tidak ada sama sekali ya. Solana malah disusul sama Sui ya. Mari kita coba scroll ke bawah. Nah, ini yang benar-benar lucunya. Perhatikan. Di dalam ini ya, Bitcoin cuma down sedikit aja. Ini orang-orang sudah likuidasi hingga 455 juta dolar dan 62 juta dolar. Ini mencapai 500 juta lebih. Di sini juga nih, cuma Bitcoin turun sedikit aja dari 44.000 ke 42.000. Ini Bitcoin sudah tembus 700 juta dolar nih ya, 600 juta tambah 93 jutaan. Nah, anehnya di sini Bitcoin sampai naik separah ini, guys. Perhatikan, shortnya tidak ada yang signifikan sama sekali. Ini cuma 130 juta, ini cuma 42 juta, 76 juta, dan sebagainya. Ini saya curiga, kalau misalkan hal seperti ini memang sengaja dibikin naik banget. Ada beberapa, coba kita simpulkan. Yang pertama, rata-rata likuidasi ini kalau terjadi itu warnanya hijau. Maksudnya hijau itu apa, Bang? Maksudnya, kalau di sini short alias Bitcoin down, maka likuidasi terbanyak itu akan terbentuk. Nah, bisa jadi ini akan menjadi akumulasi terakhir Bitcoin halving. Karena apa? Ini sudah bulan Februari, tinggal menghitung beberapa minggu saja Bitcoin halving akan terjadi gitu kan. Dan ini, kenapa? Ini saya yakin banget ini akumulasi terakhir.
benar-benar terakhir untuk mencapai Bitcoin halving dan dilikuidasi segila-gilanya. Ini perhatikan, ini dump, hijaunya panjang, ini dump, hijaunya panjang, ini dump, nih dari 48.000 ke 42.000, hijaunya juga panjang. Rata-rata orang ini pilih long daripada short, dan para pos ini meliquidkan orang-orang yang long. Nah, mari kita coba cek di dalam datanya order booknya kayak gimana nih. Perhatikan, ini gila banget. Menggunakan skala per 10, ini sekitar perbedaannya benar-benar gila ya guys. Perbedaannya benar-benar gila. Di sini mencapai 2.500 Bitcoin atau sampai 3.000 Bitcoin, dan ini shortnya ini cuma sekitar ya sedikit ini mah guys, cuma 1.600-an ya. 1.600-an. Mari kita coba per skala 100 ya. Skala 100. Ini perhatikan ya, skala per 100 ini mencapai kurang lebih 12.000 Bitcoin. Dan ini benar-benar kayak bisa dipanjat gitu ya. Ini lebih cenderung, kalau ini kan vertikal, ini lebih cenderung lebih landai, lebih horizontal. Ingat ya, semakin vertikal wall tersebut akan semakin susah untuk ditembus. Semakin horizontal wall tersebut alias tembok yang berada di sini, alias kalau semakin gampang didaki, itu berarti semakin gampang untuk didump. Ini saya benar-benar curiga Bitcoin akan didump short gila-gilanya. Coba kita perhatikan kalau shortnya aja bagaimana ya ini ya. Shortnya nih, ini sampai quantity ke harga 100.000, gila. Oh, serem amat ya, serem amat. Maksudnya bagaimana kalau serem gini. Gue jelasin pelan-pelan ya, Perhatikan di sini ya. Di BitMEX dan Binance ya. Kalian perhatikan, ini kuantitinya terjadi kekosongan order pada saat di harga 55.000. Maksudnya bagaimana, Bang? Jadi, pada saat nanti harga menyentuh 56.000, 57.000, 60.000, ini langsung ke 100.000 guys. Terjadi kekosongan order alias bisa langsung dipump. Itulah alasannya kenapa tidak ada likuidasi yang terjadi di dalam beberapa hari kemarin gitu kan. Nah, tapi kalau kita lihat secara kebalikan, di dalam order belinya ini juga kosong banget, gila, kosong banget. Coba kita per 100. Nih ya, per 100 ya. Mari kita scroll ke bawah. Ini masih rada-rada penuh di dalam order belinya. Sampai ke 44.900. Ini orang banyak banget, gila. Banyak banget orang yang berharap pump ini. Dan sayangnya kalau misalkan orang terlalu banyak berharap pump ini, ya bisa jadi akan dilikuidasi semuanya. Karena apa? Kalian perhatikan ini guys ya. Ini gue bukannya nakut-takutin, tapi saya juga nggak tahu ya akumulasinya ini sampai mana. Kenapa? Di sini kalau misalkan kita cek sekali lagi, di pump juga bisa, di dump juga bisa. Jadi kesimpulan di dalam video ini, kalau kalian tanya, Bang, apa kesimpulan Bitcoin sekarang? Bitcoin sedang akumulasi terakhir pada saat price halving. Menurut saya begitu. Kenapa? Tidak terjadi likuidasi sama sekali pada saat harga ke 40 ribuan sampai ke 50.000. Bayangin, Bitcoin naik 10.000 dolar dalam sekejap. Tidak terjadi likuidasi yang cukup signifikan. Lo bayangin aja nih, gak ada tembok sama sekali. Dan kalau lo nanya, Bang, apakah Bitcoin bisa dipump? Bisa guys. Kenapa? Terjadi kekosongan order pada saat tembok sell. Nih, kalian cek sendiri ya. Temboknya aja cuma 52.000. Ini cuma beberapa baris doang ya. 52.000 sampai ke berapa ini? Jaelah. Sampai ke 60.000 aja gitu. Sampai ke 63.000 aja. Setelah 60.000 Bitcoin akan terbang menjadi 100.000 dolar karena terjadi kekosongan order. Ini kalau terjadi semacam pause, menginstan beli semuanya, melikuidasi orang yang short semuanya, Bitcoin bisa sekejap langsung ke 100.000. Percaya sama saya. Karena terjadi kekosongan order di sini. Nah, sedangkan nih shortnya ya, alias kalau misalkan kita melikuidasi yang belinya, ini paus akan mendapatkan uang yang banyak sekali gitu kan. Dan Bang, tumben lu ambigu, bukannya ambigu ya, ini akumulasi terakhir. Maksudnya akumulasi terakhir itu kayak gimana, Bang? Ada dua kemungkinan yang tidak bisa kita baca di dalam paus. Bahkan saya juga tidak cukup bisa berpikir apa yang dipikirkan paus sekarang, karena ini memang akumulasi terakhir. Hal-hal yang benar-benar di luar dugaan. Maksudnya kesimpulannya bagaimana? Nih, kesimpulan yang pertama, BTC akan pump hingga 100.000 dolar. Alasannya kenapa? Alasannya karena terjadi kekosongan order hingga 100.000. Oke?
Karena apa? Terjadi kekosongan order itu maksudnya bagaimana bang? Tidak ada yang menjaga di harga 60.000 hingga 100.000. Nggak ada tuh yang jaganya. Jadi kalau misalkan di pump sampai ke 60.000, bisa-bisa langsung ke instant buy ke 100.000, yang likuidasi shortnya langsung ke $100.000 gitu kan. Jadi kalau nanya Bitcoin akan pump 100.000, kenapa bang? Karena terjadi kekosongan order. Buktinya mana bang? Buktinya ini guys. Kalian cek yang warna merah, terus ubah ke skala 100 nih. Terjadi kekosongan order, nggak ada. Ini rata-rata cuma ke 54.000, 60.000, 63.700 langsung ke 100.000. Ini benar-benar udah gila banget ya. Lalu yang kedua, Paus mengakumulasi semuanya untuk dihancurkan karena terjadi order besar-besaran di buy order. Oke? Alasannya kenapa bang? Paus mengakumulasi semuanya. Loh, pastinya bagaimana bang? Ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau Paus memilih kemungkinan yang kedua, Paus itu akan mendapatkan uang yang banyak sekali, yang saya nama itu bisa mencapai kurang lebih $1 miliar hingga $10 miliar di dalam order book likuidasi Hitmap-nya. Yang kayak gini nih. Saya analisis kalau misalkan dia mendam Bitcoin hingga ke 20.000 atau 9.000 atau 15.000, dia akan sekejap bisa mendapatkan uang 10 hingga $20 miliar. Bayangin aja, melikuidasi. Karena apa? Semua orang akan berharap naik gitu kan, karena semua orang berharap ya video ini menjadi sebuah pembuktian bahwa Bitcoin halving itu akan naik seterusnya, dan orang itu akan berpikir Bitcoin itu halving seterusnya naik gitu. Jadi kemungkinan kedua ini Paus akan mendapatkan kurang lebih 10 miliar hingga $20 miliar. Nah, cara pertama ini bisa jadi diambil juga sama Paus supaya apa? Mengakumulasi lebih besar lagi sebelum didal. Karena apa? Orang-orang akan FOMO di dalam area sekitar 100.000 gitu kan. Kalau udah 100.000 kan semua akan memasang order beli di dalam situnya. Makin dimakanlah Bitcoinnya. Karena apa? Paus sudah mempunyai banyak sekali Bitcoin untuk akumulasi karena dibeli semuanya tuh. Karena terjadi kekosongan order. Loh pak, gue nggak ngerti. Gini bos, harusnya kalau di dalam 40.000 sampai ke 50.000 ini banyak yang likuidasi, sedangkan ini nggak ada likuidasi sama sekali. Mungkin kalau lu nggak memperhatikan CoinGlass, lu nggak akan tahu fakta ini gitu kan. Faktanya pergerakan harga Bitcoin yang cukup signifikan minggu-minggu ini yang sampai 50.000 tembus itu tidak terjadi likuidasi sama sekali. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Paus ini sedang mengakumulasi. Akumulasi itu apa bang? Sedang ngumpulin nih orang-orang untuk dimakan secara bareng ya. Kalau si Paus ngedam, ini akan menguntungkan dia 10 miliar hingga $20 miliar. Tapi kalau misalkan dia ngepump, bisa jadi akumulasi lebih besar lagi. Tapi lu cenderung kemana bang? Menurut gue lebih masuk akal di pump dulu. Karena apa? Ngepump lebih gampang daripada ngedam. Kenapa? Di sini damnya ini banyak banget temboknya gitu kan. Dan sedangkan ngepump ini gampang banget. Menurut saya, kesimpulan terakhir, bang lu kan dami gue, lu kasih gue, lu terangin. Semoga bermanfaat video kali ini saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Logikanya, kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian, agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Adit Firmansyah, use your logic, dan salam traders.